Cublak-cublak suang, suangnya tinggal lenter, mabuk ketudung gudel, pagempong lera-lere sopo guyu dele oke sir pong dele gopong sir pong dele gopong. Om Swastiastu. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Tentunya selalu sehat dan ceria. Lagu tadi merupakan sebuah lagu yang dinyanyikan pada permainan tradisional. Iya, negeri kita kaya akan budaya. Selain melalui lagu daerah dan permainan tradisional, kita juga bisa mengenal kebudayaan daerah melalui cerita rakyat. Salah satunya yang akan saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Penasaran kan? Baik teman-teman, saya akan menceritakan sebuah legenda Timun Emas. Cerita ini saya ambil dari sebuah buku cerita legenda rakyat Nusantara. Dengarkan ya teman-teman. Awal kisah, di sebuah desa hiduplah sepasang petani tua. Dia adalah Mbok Srini dan suaminya. Sudah lama sekali mereka mendambakan hadirnya seorang anak. Namun sampai saat ini mereka belum memilikinya. Hari-hari Mbok Srini dihabiskan dengan berdoa, memohon kepada Tuhan agar segera memiliki seorang anak. Ketika Mbok Srini berdoa, secara tidak sengaja sesosok raksasa mendengar doa tersebut, lalu menghampiri Mbok Srini. Hei kau Mbok Srini, aku dengar kau menginginkan seorang anak. Melihat sesosok raksasa di depan Mbok Srini terkejut dan merasa ketakutan. Tuan raksasa, tolong jangan makan saya, Tuan. Saya hanya ingin memiliki seorang anak. Jika itu maumu, aku bisa membantumu. Tapi dengan satu syarat. Jika anak itu sudah berumur 6 tahun, kembalikan lagi kepadaku untuk aku makan. Karena keinginan yang sangat mendalam untuk memiliki seorang anak, Mbok Srini pun menyetujui persyaratan si raksasa. Setelah itu, raksasa memberikan biji timun untuk dan dirawat dan ditanam sampai berbuah. Nah, teman-teman, penasaran apa yang terjadi pada biji timun itu? Dengarkan lagi yuk ceritanya. Setelah 2 minggu menunggu, biji timun itu akhirnya tumbuh. Di antara timun-timun yang lain, terdapat satu timun yang tampak besar dan berwarna keemasan. Ketika buah timun yang besar menjadi semakin besar dan tampak matang, Mbok Srini pun memetik dan membelahnya dengan hati-hati. Betapa terkejutnya Mbok Srini ketika ia membelah buah itu, di dalamnya terdapat seorang bayi yang sangat lucu dan mungil. Wah, buah timunku sudah tumbuh besar. Tidak sabar aku ingin memetiknya dan membelahnya. Hah? Benar saja, di dalam buah ini terdapat seorang bayi. Cantik sekali bayi ini. Ibu akan memberimu nama Timun Emas. Sejak hadirnya Timun Emas dalam kehidupan Mbok Srini, hari-hari Mbok Srini dilalui dengan rasa kebahagiaan. Melihat Timun Emas yang tumbuh sehat, Mbok Srini sangat menyayanginya. Suatu hari, raksasa datang ingin mengambil Timun Emas. Mbok Srini tidak rela akan kehilangan Timun Emas. Berusaha mengulur janji agar raksasa datang 2 tahun lagi. Mbok Srini berkata,
Mas semakin besar dan enak untuk dimakan. Raksasa pun mengikuti keinginan Mbok Srini. Suatu malam, Mbok Srini bermimpi. Di dalam mimpi itu, ia harus menemui seorang petapa sakti di Gunung Kidul agar anaknya selamat. Mbok Srini memberanikan diri untuk berangkat ke Gunung Kidul. Benar saja, sesampainya Mbok Srini di sana, ia menemui seorang petapa sakti, lalu diberikan 4 bungkus kantong kecil yang berisi biji timun, jarum, garam, dan juga terasi sebagai penangkal. Mbok Srini, bawalah bungkusan ini. Kelak akan berguna untuk melawan si raksasa. Baik, petapa. Terima kasih atas bantuannya. Sesampainya di rumah, Mbok Srini memanggil Timun Mas, lalu memberikan 4 kantong itu kepada Timun Mas, sambil menasihati agar Timun Mas selalu berdoa. Nak, jika raksasa datang ingin menangkapmu, larilah engkau sejauh mungkin. Jangan lupa kau taburkan dari isi bungkusan ini satu persatu, agar kau bisa selamat dari kejaran si raksasa. Baik, Ibu. Aku akan mengikuti nasihatmu. Hari yang dijanjikan pun telah tiba. Raksasa datang menagih janji Mbok Srini untuk mengambil Timun Mas. Ketika itu, Mbok Srini sudah menyuruh Timun Mas untuk keluar lewat pintu belakang. Hei kau, Mbok Srini, mana anakku? Aku sudah tidak sabar ingin memakannya. Serahkan dia padaku. Maaf Tuan Raksasa, Timun Mas sedang pergi bermain. Raksasa curiga bahwa dirinya telah ditipu oleh Mbok Srini. Ia pun marah sambil menghancurkan rumah Mbok Srini. Kurang ajar! Mbok Srini telah menipuku. Awas kalian! Aku akan menemukan Timun Mas dan memakannya sekarang. Nah, itu dia. Dari langkah bocah kecil, langkahku jauh lebih lebar darimu. Melihat raksasa mulai mendekat, Timun Mas mengeluarkan penangkal yang diberikan oleh orang tuanya. Pertama, ia mengeluarkan biji timun, lalu menebarkannya di depan raksasa. Biji timun itu berubah menjadi ladang timun yang lebat buahnya dan mengikat tubuh raksasa. Tetapi raksasa bisa lolos. Kali ini, Timun Mas mengeluarkan penangkal yang kedua, yaitu jarum. Ditebarkannya di jalan yang telah ia lewati. Jarum itu berubah menjadi pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Lagi-lagi raksasa bisa lolos. Setelah itu, Timun Mas mengeluarkan penangkal yang ketiga, yaitu jagara, sambil berteriak, "Terimalah ini raksasa rakus, jangan kejar aku lagi." Garam itu berubah menjadi lautan yang dalam dan luas. Tetapi raksasa bisa berenang dan meloloskan diri. Saat itu Timun Mas mulai panik karena tersisa satu penangkal lagi, yaitu terasi. Dengan penuh keyakinan, Timun Mas menebarkannya di jalan yang telah ia lewati. Terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang sangat panas dan mendidih. Aku akan menangkapmu, Timun Mas. Apa ini? Panas! Tolong aku! Tolong! Akhirnya raksasa itu mati tenggelam. Timun Mas pun kembali pulang. Ibu,
berenang tanpa rasa takut lagi. Nah, teman-teman, amanat yang kita bisa petik dari cerita tersebut adalah dengan usaha dan doa, pertolongan Tuhan pun akan mengikuti. Jangan mudah menyerah ya, teman-teman, dan selalu bersyukur. Timun Mas, gadis yang cantik jelita. Mbok Srini, nama ibunya. Sekian cerita dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.